restoran Padang bukan lihat restoran Padang di ujungnya, yang di Jawa. Satu titik aja, satu produk, saya sudah bicara dengan Bapak tadi. Satu aja, misalnya pala aja. Kalau kita bisa supply dengan kualitas yang bagus, seluruh restoran Padang udah kaya orang pilih satu pala ini. Contoh saya pergi ke Singapura, kenapa makan restoran Padang Singapura lebih enak daripada di Jakarta? Terus saya selidiki, kenapa? Seluruh supply chain yang masuk di Singapura adalah bahan-bahan kualitas. Cabenya ukurannya standar, palanya, jahenya, nggak bisa kayak kita. Ambil-ambil langsung giling, nggak bisa di Singapura. Kenapa? Dari supply chain sudah dipatok oleh pemerintah. Yang ini grade yang masuk Singapura, undergrade nggak bisa masuk Singapura. Maka rasanya enak, terasa gitu. Nah, jadi ini yang terjadi. Kita mau bukan bermain di restoran Padang nanti. Ya restoran itu hanya branding saja. Nah, jadi ini industri itu. Inilah industri 4.0. Semua dikendalikan dengan HP. Semua dikendalikan dengan aplikasi. Maka sekarang kita lihat restoran Padang masih ada beberapa yang hijrah tapi tanggung-tanggung hijrahnya. Tidak seperti restoran-restoran dari Jepang, restoran Western. Kalau kita lihat itu KFC di Simatupang sudah menerapkan nanti tidak ada lagi front office-nya, front yang customer service yang di depan. Jadi dihilangkan lagi trial ini. Kita lihat nanti. Jadi apa yang terjadi? Ini sebenarnya pemerintah sudah punya strategi ini. Ada 11 strategi pemerintah untuk itu. Kita belum memasukinya gitu. Kita belum masukinya ini. Makanya kita lambat memasuki. Pemerintah punya strategi, punya rancangan, tapi kita tidak bisa memasukinya. Kenapa? Mungkin karena pemilik-pemilik restoran Padang orang-orang yang sudah di titik nyaman, sudah bahagia, punya banyak uang. Tidak nggak tahu bahwa ini kalau tidak dia buat, ke belakangnya hilang. Anak-anaknya nggak bisa mengikuti atau bahkan Padangnya akan ditinggalkan karena milenial nggak mau lagi makan. Maaf ngomong, kalau di Singapura disebut apa ya, jangan salah ya. Kalau Padang itu makanan daur ulang katanya. Karena sudah dihidang, dimasuki lagi, Singapura langsung blacklist. Kalau sudah hidang harus makan selesai, nggak boleh lagi dibawa ke belakang. Itu dianggap itu sudah loss. Apa sudah dihidang di depan customer itu sudah loss. Maka dia ngomong Indonesia masih banyak menerapkan restoran daur ulang katanya. Astagfirullahaladzim. Saya bukan ini orang Singapura, bukan saya. Memang benar dari segi ACCP nggak boleh. Dari karena ISO 24/2022 kita akan lihat. Jadi kita pun hebat Padang, tapi tidak ada nih di yang hebat itu kompetensi dan penilaian, bukan kita dong. Satu lembaga, Delis ini satu koran internasional, majalah internasional yang menerbitkan restoran-restoran terbaik di dunia. Tidak ada satupun di Indonesia, apalagi maaf punya kita. Bukan saya mendeskripsikan Padang, ini kita untuk memacu kita kan. Jangan kita ini titik nyaman, merasa udah hebat, memang nggak ada pesaing. Tiba-tiba tahu-tahu nggak ada lagi yang datang ke Padang. Datangnya ke mana? Ke Udon, ke Marugame, ke Sushite gitu, ke Gokana gitu. Baru buat 3 tahun ini tapi masih Jepang punya restoran, kalah dengan kita. Gitu kan? Di Zomato nggak ada satupun restoran Indonesia terbaik. Kalau di Indonesia saja, di Indonesia nih, di Indonesia Padang pun nggak ada masuk satupun restoran terbaik. Nggak ada masuk, Pak. Karena kriterianya besar, Pak. Kriterianya. Tapi kalau yang paling banyak dikunjungi mau makan Padang sederhana. Iya mungkin, tapi yang karena terbaik ada survei. best. Nah, karena kalau yang terbaik, maka dia bisa dimasukkan ke dunia internasional. Karena standarnya itu baik tuh gini, Pak. Nih, produk. Jadi bukan kita kualitas branding produk tuh bukan dari kita, wah banyak ini. Itu dari tinggal karena ada nih authority. Nah, yang kita mau pegang ini belum ada nih. Original Minang Authority yang memegang original recipe for human taste. Wah, ini memang punya Minang. Terserah kalau dia ada edit, ada tambahan apa food additive tambahan lagi itu, tapi ada base on recipe. Kayak kita pergi ramen itu sama Pak rasanya, tinggal kualitas taste sedikit. Bahan bakunya sama, dasinya dibuat gimana, dia tahu gitu. Dia tahu yang enak. Fit, jadi HACCP jelas dia harus punya standar kayak tadi yang kalau HACCP nggak lulus sebenarnya restoran Padang karena daur ulang Pak, nggak boleh karena kita ada SOP-nya. Setiap makanan sudah dihidangkan ada 2 pilihan, di downgrade atau dihancurkan, dibuang, dihancurkan. Kalau membuat hotel bintang 5 itu Pak, habis acara langsung dibuang kan?
Nggak boleh Pak dikasihkan lain, itu kena dia. Sistem SSB-nya nggak akan keluar. Apalagi ngerujuk ke ISO 22.000. Nah ini kita belum lagi standar manajemennya. Bagaimana pengelolaan makanan. Nah apalagi halal. Maaf ngomong, restoran Padang di Indonesia yang besar-besar tidak mau bersertifikat halal semua. Karena merasa nyaman. Saya Pak Haji, saya sudah lama, saya Islam. Tidak bisa Pak. Harus ada lembaga sertifikasi. Ngomong kita yang terbaik nggak bisa yang nilai GMTI, yang nilai tadi Zomato, yang nilai Delis, itu yang menilai bukan kita. Nah, kalau kita sendiri ya boleh saja, itulah tadi kita tuju. Maka kita nggak bisa menjual Padang ini di bawah dunia internasional karena masuk 10 restoran terbesar aja nggak, di Indonesia juga nggak masuk. Bagaimana untuk kedepannya punya nilai jualnya? Nggak bisa karena sistemnya belum kita perbaiki.